Kisah ini terjadi sudah lama sekali. Kisah yang kualami sendiri di sebuah asrama wanita. Sebut saja namaku Intan. Dan inilah kisahku. Pada suatu pagi yang begitu cerah, asrama yang aku tinggali mendapat komplain dari pihak pekerja pembuangan sampah. Komplain itu tentang sampah yang diambil dari asrama wanita tersebut, yaitu pembalut yang tidak dicuci. Karena di asrama itu sudah menjadi peraturan bagi siapa saja penghuni asrama wajib mencuci bersih pembalut tiap datang bulan. Pagi itu, ibu asrama, sebut saja Bu Wati, dia menanyakan kepada kami tentang siapa pemilik pembalut yang tidak dicuci itu. Semua penghuni saat itu saling melempar kesalahan dan tidak ada yang mau mengakui soal itu. Ada 7 orang yang berkaitan dengan hal ini. Semuanya tidak ada yang mau mengakuinya. Akhirnya, karena tidak ada orang yang mau mengakuinya, kami semua dihukum oleh ibu asrama. Beberapa dari kami ada yang tidak terima dengan hal ini. Malam itu, selepas maghrib, kami mengadakan yasinan khusus dengan niat untuk mencari pelaku dengan 2 cawan yang berisi air minum. Setelah dibagi-bagi bacaan yasinnya, saat giliran yang tidak terima itu disuruh meminum air yang sudah dibacakan yasin tersebut. Sementara jamaah yang membaca yasin langsung nyambung sholat isya. Tidak menunggu lama, tiba-tiba ada kejadian yang aneh dan mengejutkan. Salah seorang dari yang meminum air yasin itu kesurupan. Tidak tahu arah dengan suara yang parau. Matanya berubah membiru kehijauan. Lidahnya menjulur. Pergi kalian semua. Mendengar suara yang menakutkan itu, semua penghuni asrama pada berhamburan keluar. Begitu juga dengan yang sedang sholat pun ikut terganggu. Datanglah Bu Wati, ibu asrama, yang memang sudah mengenal sosok yang merasuki salah satu dari kami itu. Sebut saja yang tengah kerasukan itu adalah Arini. Bu Wati kemudian memijat-mijat kaki Arini dengan sambil membaca-baca doa. Dan tak berapa lama kemudian, Arini pun tertidur pingsan. Suasana akhirnya kembali normal dan semua penghuni asrama pun tertidur. Sekitar tengah malam, tiba-tiba Arini bangkit berdiri layaknya hantu Cina di film dengan badan yang keras. Terulang lagilah kejadian yang sama. Arini berteriak-teriak tak terkendali dan merajuk. Pergi kalian semua. Kembali, semua penghuni berlari ketakutan. Mereka keluar berhamburan. Dan Arini kembali berteriak-teriak dengan ucapan yang sama. Sesaat kemudian, Bu Wati datang kembali dan segera ia mengobati Arini kembali. Arini pun kembali tersadar dari kerasukannya. Keesokan paginya, pada saat sarapan pagi bersama-sama, tiba-tiba di tempat duduk Arini terlihat darah yang mengalir banyak sekali. Arini yang duduk di tempat itu, tampak wajahnya yang sangat pucat terlihat lesu. Namun, ia tak bisa beranjak dari tempat duduknya. Ia pun akhirnya berkata dengan suara yang sangat lemah, "Teman-teman,
Tolong maafkan saya ya, karena sebenarnya saya yang telah melanggar peraturan di tempat ini. Tentang pembalut kemarin, itu adalah punyaku. Maafkan aku ya." Para penghuni asrama pun memaafkan kesalahan yang dibuat Arini. Kami sudah memaafkan dengan Arini yang sudah mengakui semua kesalahannya itu. Bu Wati akhirnya menceritakan bahwa yang merasuki Arini tersebut adalah seorang penghuni asrama yang dulunya meninggal di asrama tersebut karena gantung diri. Jadi, kejadian itu sudah lama sekali. Sebut saja namanya Sari. Saat itu, Sari yang baru masuk di asrama wanita itu. Seperti biasa, seperti kebanyakan para penghuni asrama lainnya, hari-hari ia lalui dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di asrama wanita itu. Ia pun mulai beradaptasi dengan lingkungan asrama. Namun, Sari agak tertutup dengan para penghuni lainnya. Ia agak berbeda dengan para penghuni lainnya. Ternyata, Sari memiliki masalah yang terpendam dalam dirinya. Masalah yang mungkin terasa berat baginya. Hari-hari pun ia lalui di asrama wanita itu dengan beban yang terpendam. Entah berapa lama ia berada di asrama wanita itu. Ibu asrama sudah paham akan kondisi dan kebiasaan para penghuni asrama. Ia sudah terbiasa dengan keseharian para penghuni. Jadi, sebenarnya dia juga tahu sifat dan kondisi Sari yang selama ini sudah menjadi penghuni asrama wanita itu. Hingga pada suatu saat, hal yang mengerikan dan tak terduga terjadi. Terlihat sesosok wanita yang tengah tergantung dengan tali yang melilit di lehernya. Sosok wanita tersebut ternyata adalah Sari. Ya, Sari. Seisi asrama wanita itu pun dibuat gempar dengan kejadian itu. Entah kenapa, Sari sampai gantung diri. Para penghuni asrama tak habis pikir, kejadian yang sangat menyedihkan dan pilu. Hari pun terus berganti dan berlalu. Setelah kejadian itu, di dalam asrama wanita sering terjadi hal-hal yang aneh. Mulai dari suara-suara yang aneh dan penampakan-penampakan yang kadang muncul dalam lingkungan asrama tersebut. Seringkali terjadi hal-hal dan keganjilan di asrama itu. Hal-hal ganjil dan mistis sering terjadi di kala para penghuni asrama yang ada yang melanggar peraturan di dalam asrama yang sudah ditetapkan. Sudah beberapa kali hal itu terjadi, dari mulai kerasukan dan hal-hal aneh yang terjadi di sana. Bu Wati, ibu asrama, sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam asrama itu. Ia sudah hafal betul dengan hal-hal tersebut. Makanya, ia sering menegaskan kepada para penghuni untuk selalu menaati aturan yang ada yang berlaku di dalam asrama wanita itu. Sudah beberapa kali ia mendapati penghuni yang kerasukan oleh sosok arwah Sari yang gantung diri mati penasaran. Sosok yang berada dan masih sampai sekarang. Setiap ada kejadian yang aneh dan ganjil serta kesurupan, sudah dipastikan pasti ada suatu aturan yang dilanggar. Dan hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak para penghuni asrama. Penghuni yang selalu berganti dari waktu ke waktu. Ini adalah sepenggal kisah nyata
yang kualami selama aku berada di asrama wanita itu. Suatu kisah yang mendebarkan dan menegangkan. Suatu kisah tentang perjalanan hidupku yang pernah berada di asrama wanita itu, yang lumayan menjadi pelajaran dalam hidupku, dalam perjalanan yang kujalani. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.